Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak Edi hari ini. Eh, Begini Pak Edi ya, saya di sini akan mewawancarai Pak Edi terkait dengan pengambilan keputusan yang mana nanti Pak Edi akan saya berikan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Untuk itu Pak Edi saya terlebih dahulu mau bertanya dulu. Pak Edi di sini sebagai kepala sekolah sudah berapa tahun Pak? 1 tahun. 1 tahun ya, baik. Terima kasih Pak Edi. Jadi mungkin selama 1 tahun ini banyak kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Bapak dan mungkin memutuskan bagaimana cara pengambilan keputusan yang terbaik gitu Bapak ya. Terima kasih Pak Edi. Untuk pertanyaan pertama Pak Edi, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Untuk mengidentifikasi kasus terkait dilema etika atau bujukan moral itu, pertama kita itu harus memahami situasi. Kedua, identifikasi yang terlibat. Yang terlibat itu siapa? Terus itu nanti gunanya apa? Gunanya untuk menentukan nilai-nilai yang ada di situ yang bertentangan dalam situasi tersebut. Misal seperti terkait dengan keadilan versus kepentingan pribadi, terus analisis konsekuensi. Oke, terima kasih Pak Edi ya. Jadi Pak Edi dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika nanti akan lebih jeli ya dalam ini untuk sebelum mengambil keputusan ini perlu diselidiki terlebih dahulu Pak Edi ya. Iya. Kemudian pertanyaan kedua Pak Edi, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Jadi di sini kita nanti akan mengacu kepada prinsip yang terlibat di situ, ya. Jadi di sini nanti akan kita cari tinjau kepentingan pribadi maupun kepentingan kepentingan dunia, Iya. terus jangka panjang, jangka pendek yang nanti efeknya itu, terus cari jalan tengahnya seperti itu. Terus nanti kita juga evaluasi dan refleksi apa yang menjadi keputusan kita itu baik atau buruknya itu kita harus juga tentukan. Jadi sebelum kita menentukan keputusan itu kita harus benar-benar jeli, harus benar-benar memahami konteks terkait masalah yang ada itu. Ya, terima kasih Bapak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan ini? Yang pasti kita harus mengumpulkan informasi. Jadi kita tidak boleh satu arah. Jadi kita kumpulkan informasi siapa-siapa saja yang terlibat, terus sebenarnya itu masalahnya itu apa. Terus setelah itu juga nilai-nilai etis yang nanti kenapa kok nilai-nilai etis itu nanti akan menimbulkan konflik atau tidak gitu. Terus misal seperti konflik keadilan, misal kalau dengan teman-teman itu nanti akan jadi perpecahan atau tidak. Kalau dengan kasih sayang nanti apa yang masalah saya ini nanti akan menimbulkan masalah yang lain atau tidak, itu untuk saling menghargai seperti itu. Ya, jadi berdasarkan prinsip pengambilan keputusan ya Bapak ya. Terima kasih. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau hal yang dilema etika itu kita itu saling terbuka. Intinya kita itu saling terbuka, saling memahami, dan nanti semuanya nyaman. Jadi apa yang kita lakukan atau kita putuskan nanti tidak ada yang merasa terugikan dan akan dicari solusi yang terbaik. Terima kasih Bapak. Jadi akan mengutamakan musyawarah ya dalam pengambilan keputusan nanti. Terima kasih Pak Edi. Terus selanjutnya,
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang bertentangan, yang ini yang bertentangan ya, bertentangan itu kadang-kadang itu apa, kita itu merasa apa itu istilahnya nggak enakan gitu kan, apa yang kita putuskan, bagaimana cara kita putuskan itu tidak menimbulkan suatu permasalahan lagi. Jadi intinya biar semua itu berjalan. Jadi yang diputuskan itu kalau bisa itu yang punya masalah itu juga bisa terselesaikan, terus masalahnya itu juga bisa terpecahkan. Berarti kalau di sini mungkin peraturan lawan dengan belas kasihan seperti itu Bapak ya. Jadi di sisi lain keadilan betul seperti sekali. itu, terus kasih sayang, terus nanti kita juga lihat apa jangka panjang jangka pendek gitu. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikan pada waktu itu juga terkait dengan dilema etika Bapak? Dan kemudian prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal tidak ada, kalau memang dari rekan-rekan itu punya masalah, itu biasanya kita itu nanti tidak harus hari ini kita panggil, kita selesaikan, tidak. Tapi ya kita tadi kembali ke awal tadi, mencari waktu yang tepat, terus mencari, kita identifikasi dulu masalahnya, kita cari informasi yang benar, yang semua permasalahan, baik permasalahan yang ada pada rekan-rekan itu, kalau memang ada masalah ya kita bantu solusinya bagaimana, dan nanti biar semua berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Pak Edil. Pada intinya Bapak nanti akan mengambil keputusan lebih mengutamakan kepentingan umum dan nilai-nilai kebajikan yang universal seperti itu Bapak ya. Terima kasih Pak Edi atas waktunya pada pagi hari ini. Semoga sesi wawancara yang saya lakukan ini juga bermanfaat bagi saya, dan kita juga sama-sama belajar dalam mengambil keputusan yang mana keputusan yang kita ambil nanti bisa berpihak pada siswa, kemudian mengutamakan nilai-nilai kebajikan seperti itu Bapak ya. Terima kasih Pak Edi. Saya doakan Pak Edi juga sehat selalu dalam melaksanakan tugas di SDN 2 Pijeran. Saya pamit dulu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Jadi begini Bu Dian, kedatangan saya ke sini akan mewawancarai Bu Dian terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin di SDN 2 Jarak ini. Bagaimana Bu Dian mengambil keputusan, apakah nanti sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan berpihak pada murid serta bertanggung jawab Bu Dian. Ya, oke Bu. Izinkan saya nanti memberikan pertanyaan kepada Bu Dian terkait pengambilan keputusan yang Bu Dian lakukan ya. Pertanyaan pertama Bu Dian, selama Bu Dian menjadi kepala sekolah di sini, bagaimana Bu Dian dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Kan saya di sini juga belum lama ya Mbak. Bu, ini yang saya identifikasi selama ini itu kasusnya itu dari guru-guru, yaitu guru-guru yang terlalu nyaman dengan pembelajaran tradisional gitu. Kan sebenarnya kalau di era yang seperti ini, kalau pembelajaran tradisional kan juga tidak tepat gitu lihat. Berarti intinya Bu Dian itu menginginkan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman seperti itu ya, menyesuaikan dengan teknologi yang tidak menyesuaikan, walaupun nanti itu tidak begitu harus seperti ini, tapi ya mengikuti gitu saja. Baik Bu Dian, selanjutnya
bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan, Bu. Misalkan ada kasus yang ini benar lawan benar, kalau saya pilih yang satu ini sama-sama benar, ya itu bagaimana, Bu? Kalau menurut saya ya Bu, itu saya melibatkan guru dalam dialog yang terbuka. Ya. Di situ tidak cuma kita terus ngomong bersama bagaimana dari duduk permasalahan seperti apa, kita harus bagaimana sebagai seorang guru. Apakah dengan itu tadi terlalu nyaman dengan pembelajaran yang tradisional tadi sudah tepat atau belum di era kita yang seperti ini dengan persaingan kita di zaman seperti ini, juga kita mencari murid yang juga susah seperti ini gitu. Iya. Mungkin seperti itu. Jadi intinya akan berdiskusi, mengadakan musyawarah pada Bapak Ibu guru. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini di dalam pengambilan keputusan nanti? Langkah-langkahnya seperti apa? Dalam mengambil keputusan itu biasanya saya mengidentifikasi masalah secara kolektif terlebih dahulu, terus mengeksplorasi solusi bersama, duduk bersama tadi, yang selanjutnya monitoring dan feedback gitu. Terima kasih Bu Dian. Selama ini Bu, apa yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus jumlah itu yang sama-sama benar lawan benar ini tadi? Ya, di situ kemudian memberikan dukungan yang konsisten, seperti kita mengadakan workshop, tidak kita memojokkan teman-teman guru tidak, tapi kita harus selalu memberi dukungan. Bagaimana kalau ada teman guru yang masih nyaman seperti itu, kita memberikan, ya kita beri workshop, kita selalu memotivasi seperti itu. Terima kasih Bu Dian. Hal apa saja Bu yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika di sekolah ini, Bu? Iya, tantangannya yaitu resistensi terhadap perubahan. Ini memang sangat tantangan buat kita ya, karena guru yang enggan keluar dari zona nyaman itu mereka mungkin merasa khawatir terhadap kemampuan mereka jika menggunakan teknologi yang terpilih gitu. Jadi guru ini harus dimotivasi biar keluar dari zona nyamannya. Itu bagaimana solusinya? Apalagi guru yang sudah senior dan gaptek misalkan ya. Biasanya kalau yang sanggup sepuh sudah keluar itu kan nggak mau belajar teknologi. Tapi juga penting juga mereka untuk sama. Ya. Terima kasih Bu Dian. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ITK, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan langsung pada waktu itu Bu, dan seperti apa prosedurnya? Kalau untuk jadwalnya itu secara bertahap bisa diselesaikan melalui pendekatan yang bertahap, mulai dari yang pertama pengenalan teknologi yang paling sederhana aja dulu, terus hingga teknologi nanti yang kompleks seiring dengan berjalannya. Terima kasih Bu Dian. Tadi prosedurnya seperti diskusi tadi ya. Selanjutnya Bu, mungkin faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika Bu, atau faktor-faktor yang menjadi pendukung Ibu bisa mengambil keputusan seperti itu? Ya, faktor yang mendukung saya itu yang pertama yaitu pelatihan dan dukungan teknis. Yang kedua yaitu kepemimpinan yang mendukung, kepemimpinan sekolah mendorong dan mendukung inovasi melalui penghargaan kepada guru, ya, pujian, memotivasi guru untuk mencoba pendekatan yang baru. Ya, terima kasih Bu Dian. Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Oh, sudah terakhir. Ya. Terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah disampaikan Bu Dian, pembelajaran apa yang dapat Bu Dian petik dari pengalaman Bu Dian terkait pengambilan keputusan dilema etika dari pembelajaran
pengambilan keputusan itu apa yang dari dapat- dilema iya etika betul. tempat saya Bu, Iya. itu yang bisa saya ambil yaitu kita itu harus sabar ya. Sabar dan berempati terhadap guru-guru di sekolah Karena kita. guru-guru ini kan bermacam-macam Iya, ya betul sekali, karakternya. bermacam-macam. Kalau guru kalau kita jadikan sama itu juga nggak bisa. Kita butuh kesabaran yang ekstra. Terima kasih Bu Dian. Jadi kasus yang Bu Dian alami di rumah etika ini intinya penyelesaian masalahnya berdasarkan akhirnya ya, akhir dari jangka pendek dan jangka panjangnya gimana seperti itu. Terima kasih Bu Dian atas waktunya hari ini. Mohon maaf saya sudah mengganggu tugas Ibu di sekolah. Semoga Ibu juga sehat selalu dan bisa menjalankan tugas di sini dalam keadaan sehat, nyaman, dan bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan kebajikan tadi. Iya. Terima kasih. Saya mohon pamit Bu. Oh, iya. Assalamualaikum. Depan orang belum mau.